قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Mungkin perlu dijelaskan sedikit apa itu fikih, karena sebagian dari kita belum mengenal apa itu fikih. Ada yang belum mengenal tapi perasaannya sudah ngerti. Artinya bahasa kerennya sok kenal alias sok tahu. Yang paling parah, terus menghukumi fikih itu kitab karangan yang menyimpang dari Quran dan hadis. Sungguh ini ketertinggalan seseorang di dalam menetapi agama Islam. Kalau dia mengaku muslim, ini ketinggalan jauh. Kalau orang mau naik kereta itu, keretanya sudah sampai Jakarta sana. Artinya amrun mustahya bagi seorang muslim tidak mengerti apa itu fikih. Jadi fikih itu kalau secara bahasa adalah al-fahmu, kepahaman, pemahaman. Nah, fikih ini menjadi salah satu istilah disiplin keilmuan di dalam ilmu-ilmu Islam. Fikih itu definisinya adalah ta'rif al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah, ilmu yang membahas hukum-hukum syariat. Al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah, khusus yang berkaitan dengan masalah amal. Al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu yang membahas, yang berisi tentang hukum-hukum syariat namun khusus pada syariat bab amal atau far'iyah, bab cabang, bukan akidah. Perhatikan, bukan akidah. Fikih itu hukum syariat khusus bab amal. Al-muktasabah, yang didapatkan, yang diperoleh, yang dihasilkan min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalilnya hukum tersebut at-tafsiliyah secara rinci. Jadi kalau dikatakan ilmu fikih, apa itu ilmu fikih? Itu membahas masalah hukum-hukum syariat yang terkait masalah pengamalan yang cabang, bukan akidah. Masalah sholat, masalah puasa, bukan bab akidah. Yang dihasilkan, diambil, mustafad, diambil dari dalil-dalilnya secara khusus. Contoh dalam fikih mengatakan, misalkan sholat itu wajib, kesimpulan fikih namanya. Sholat itu wajib, hukum sholat itu wajib. Dari mana diambil? Dari dalil yang rinci. Apa contohnya? Wa aqimus sholah, kerjakanlah sholat. Kesimpulan sholat itu wajib, itu diambil dari dalil secara rinci, yaitu wa aqimus sholah. Itu namanya fikih. Jadi bagi yang belum kenal, fikih itu adalah natijatul istidlal, kesimpulan setelah mengambil dalil, kesimpulan dari suatu dalil. Itu namanya fikih. Contoh, wajib sholat. Sholat itu wajib hukumnya. Dari mana kamu ngambil dalilnya? Wa aqimus sholah. Itu namanya fikih. Lalu itu tadi ta'rif dari Imam Asy-Syafi'i. Lalu ada ilmu juga namanya usul fikih. Usul fikih ini bagi orang yang tadi sok ngerti tadi, ya, alias jahilun murakkabun, la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri. Katanya, wah super kitab karangan itu usul fikih itu. Usul fikih itu, usul jamaknya aslun. Aslun itu pondasi. Usul kaedah dasar fikih untuk mengeluarkan fikih, untuk menghasilkan fikih. Namanya usul fikih.
Kaedah-kaedah yang mendasar untuk mengeluarkan, menghasilkan fikih. Namanya usul fikih, atau bahasa Arabnya ilmun, sebuah ilmu, yabhatsu, yang membahas, fi adillatil fikhi al-ijmaliyah, di dalam membahas dalam masalah dalil-dalil fikih yang sifatnya umum, bukan tafsil, bukan tafsiliyah, sifatnya umum, lebih umum lagi, lebih mencakup. Wa kaifal istifadah minha, dan bagaimana cara mengambil kesimpulan dari dalil umum tadi, wa kaifal istifadah minha, wa halal mustafid, dan membahas kondisi keadaan orang-orang yang berhak mengambil keputusan, mujtahid atau mustafid. Ya, saya ulang, usul fikih itu adalah sebuah ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih. Tadi fikih tadi hasilnya ya, tentang dalil-dalil fikih, cuman ini ijmaliyah, secara ijmal. Artinya dalam ilmu usul dibikin kaedah-kaedah dalil yang ijmal, yang sifatnya ijmal. Lalu di dalamnya usul fikih juga membahas bagaimana cara menyimpulkan, bagaimana cara mengambil dalil, menyimpulkan dalil menjadi fikih. Lalu juga yang ketiga membahas masalah orang yang berhak, yang sudah sampai kepada level tingkatan boleh seperti itu, boleh menyimpulkan dalil. Itulah bahasan ilmu usul fikih. Contoh, jadi membahas dalil yang sifatnya umum. Contoh satu kaidah, satu dalil dalam usul fikih, kaidah dasar mengatakan al-amru yaqtadil wujub. Misalkan kata perintah, fi'il amr itu menghasilkan kesimpulan hukum wajib. Simpulan hukum wajib. Jadi kalau ada kata perintah, maka itu hasilnya nanti hukumnya adalah wajib, illa an tasrifahu qarinatun, kecuali ada qarinah lain yang membelokkan dari wajib menjadi sunnah dan seterusnya. Kita ambil al-amru yaqtadil wujub, ini namanya dalil kaedah yang sifatnya lebih umum, untuk menghasilkan fikih, perintah menjadi, kata perintah menjadi hukum wajib. Contoh gini, wa aqimus shalah, ini dalil kan dari Quran, ini bahannya namanya mawadnya, maddahnya, bahannya wa aqimus shalah. Terus usul fikih ada dalil kaidah al-amru yaqtadil wujub, bahwa kata perintah itu menunjukkan hukum wajib. Terus fikih tadi mengeluarkan dalil dari tafsil, wa aqimus shalah, ya, wa aqimus shalah, mengerjakanlah kalian pada salat. Keluarkan fikihnya, dia akan mengatakan salat itu wajib, salat itu wajib. Nah, terus ditanya, kok bisa kamu menghukumi wajib? Kaidah usul fikih mengatakan al-amru yaqtadil wujub. Jadi ini kaidahnya, kaidah umum untuk mengeluarkan fikih. Bahannya adalah Al-Quran, nas Quran dan hadis. Nas Quran, hadis, wa aqimus shalah, itu bahan. Bagaimana mengeluarkan fikih? Pakai usul fikih, kaidahnya usul fikih, baru keluarlah fikih. Fikihnya tadi contoh, salat itu wajib. Dari mana Anda mengatakan salat itu wajib? Dari dalil tafsil, dari dalil yang rinci, yaitu wa aqimus shalah. Kenapa Anda menyimpulkan bahwa salat itu wajib? Karena kaidah usul fikih mengatakan fi'il amr wa aqimu itu tanda atau menyimpulkan bahwa itu adalah hukum wajib. Maka inilah dikatakan fikih. Udah paham?
Jadi fikih itu tidak lepas dari Quran hadis, kecuali kalau fikih orang yang nggak ngerti Quran hadis atau orang yang sok ngerti, punya fikih sendiri. Jadi kalau saya katakan kesimpulannya sebenarnya bagi saudara-saudara yang belum ngerti, apalagi tadi yang sok ngerti, saya kasih tahu, kalau sampean memaknai Al-Quran dan hadis, ya, terus sampean menyimpulkan itu dalam istilah itu namanya apa? Fikih. Keterangan sampean itu namanya fikih. Cuman ada fikih yang mu'tabar, ada fikih yang tidak mu'tabar. Apa mu'tabar itu? Diakui, diambil, ada yang tidak diambil. Yang mana fikih yang diambil? Yang diambil dari yang berdasarkan kaedah usul fikih, ya. Terus dari orang yang fuqaha, orang yang diakui oleh dunia ini bahwa orang ini orang fakih, orang sampai level ke level fuqaha. Berarti kalau keterangan saya belum ngerti, hanya mangkul-mangkul gitu aja, apakah termasuk fikih? Iya, tapi fikihmu fikih ngawur, bisa ngawur itu. Karena apa? Karena fikih yang mu'tabar, yang diakui itu yang berdasarkan kaedah usul fikih, terus orangnya juga nggak sembarangan orang. Maka usul fikih membahas bagaimana cara mengeluarkan fikih, kesimpulan itu, dan seperti apa tingkatan keilmuan orang-orang yang sampai kepada level mujtahid. Khalas? Mafhum? Makanya kita kenal di dalam dunia Islam, keilmuan Islam, ada namanya fuqaha. Fuqaha itu jamaknya lafal apa? Faqih. Faqih itu orang yang sampai ke level mujtahid. Dia berhak semua orang tahu, semua orang menyandarkan kepada dia tentang apa? Kekuatan atau kemampuan dia di dalam mengeluarkan dalil, memberikan kebijakan. Siapa di dunia ini yang sudah diakui? Coba, ada yang tahu nggak? Fuqaha siapa yang sudah diakui? Imam 4 yang ilmunya sampai ke kita, namanya Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mulai abad kedua diakui oleh orang sak dunia. Fikihnya itu diikuti orang sak dunia, namanya fikih madzhabul arba, fikih 4 madhab. Jadi ada golongan umat ini yang mengikuti fikihnya Hambali, ada yang mengikuti Imam Asy-Syafi'i, ada yang mengikuti Imam Malik, ada yang mengikuti Imam Hanafi. Saya kasih tahu satu contoh ini kepada saudara-saudara tua, saya ingatkan bahwa Syekh Abu Samah Abdul Zahir yang diaku sebagai asal usul ilmu, ya, itu fikihnya Hambali. Beliau mengikuti madhab Hambali, Al-Hambali. Siapa lagi? Syekh yang kedua, Syekh Umar Hamdan Al-Mihrasi Muhaddisul Haramain, fikihnya beliau Maliki, ikut madhab Maliki, fikih namanya itu fikih. Sudah ada bayangan, berarti fikih kitab karangan apa bukan? Bukan kitab karangan yang dalam maksud, dalam apa namanya, kata apa namanya, tanda kutip, ya. Kalau orang nyebut kitab karangan, kadang itu ngerti bahwa muallafat, musannafat memang kitab karangan, tapi ada yang nisbatnya kitab karangan itu dibilang ini kitab menyesatkan. Itu sungguh ketertinggalan luar biasa orang yang mengatakan seperti itu. Paham?